warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin jamaah majelis mingguan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa aktif istiqomah dalam mengikuti kegiatan majelis di masjid yang penuh berkah ini. Tentunya yang kami muliakan kepada para alim ulama, para habaib, para masyaikh, para tokoh, wabil khusus para pengurus takmir Masjid Nurul Ukhuwah yang senantiasa menjadikan masjid ini semakin makmur, karena kegiatan ini alhamdulillah bukan hanya pada Sabtu malam Minggu saja. Alhamdulillah ada kajian Ahad malam Senin ya, terus kemudian ada kajian pagi, terus kemudian ada tambahan dari kegiatan subuh Jumat yang alhamdulillah dengan keistiqomahan kita, kemudian dengan prinsip kita, keteguhan kita untuk menjadikan masjid betul-betul sebagai syiar Islam, maka kita berharap kepada Allah, kita dijadikan oleh Allah di antaranya 7 golongan yang Allah berikan keteduhan pada hari kiamat. Jadi dia pada hari kiamat, di saat tidak ada pohon pun untuk berteduh, tidak ada tempat pun untuk kita berlindung dari sengatan matahari yang sangat dekat dengan manusia di alam mahsyar. Ada yang mengatakan 1 hasta, ada yang mengatakan 1 jengkal, macam-macam. Maka Allah memberikan keteduhan, naungan. Jadi walaupun manusia di saat itu merasa kepanasan dengan dekatnya matahari, tapi ada 7 golongan di antaranya yang Allah berikan naungan pada hari kiamat, yaitu hatinya yang selalu bergantung dengan masjid. Jadi kalau tidak sholat di masjid kayak apa gitu ya. Jadi kalau tidak ke masjid bagaimana, kayak sedih perasaannya. Itu namanya al-qalb muta'allaqun bil masajid. Jadi hati yang senantiasa ketergantungan dengan masjid, dan betul-betul masjid dijadikan sebagai tempat utama di antara tempat-tempat yang lain. Ya, ini juga mengingatkan saya pribadi. Ya, saya juga minta maaf jarang ke sini karena memang fokus di Taruna ya, di Madani SMA Negeri Jawa Timur di Bangil untuk mengasuh anak-anak. Jadi hanya berkurang aktivitas ke sini. Kan di sana harus nginep, harus mendampingi, harus memimpin sholat berjamaah dan sebagainya. Tapi yang penting dimanapun berada kita, maka tetap jadikan masjid itu merupakan inspirasi utama. Karena ketika Nabi pun hijrah menuju Madinah, maka ketika Nabi nyampe di Kuba, yang dibangun oleh Nabi pertama kali bukan rumah,
tapi yang dibangun adalah masjid. Makanya karena itu adalah masjid pertama di Madinah, maka ketika orang misalkan ya datang ke Madinah terus kemudian datang ke Masjid Kuba, bagi mereka yang sudah umrah atau yang sudah haji, insyaallah pasti nyampe ya ke Masjid Kuba itu. Maka disitulah dari pentingnya masjid, dari istimewanya Masjid Kuba, sehingga Nabi menyampaikan kepada para kaum muslimin, kalau sholat di Masjid Kuba 2 rakaat pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umroh. Makanya kalau nanti insyaallah ya yang dikasih kesempatan, semoga dikasih kesempatan semua untuk beribadah di Mekah dengan Madinah, maka jangan lupa ketika sampai di Madinah, sholat di Kuba diperbanyak. Sholat kalau pagi ya sholat duha lah gitu loh. Nanti kalau udah sekiranya banyak 6 atau 8, ganti sholat mutlak lah, sholat hajat lah, sebanyak-banyaknya. Dan itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk ahlu Madinah. Karena orang Madinah untuk umroh kan terlalu jauh. Ya kalau sekarang naik bis 5 jaman nyampe ya. 5 jam nyampe lewat tol. Betul Pak ya, 5 jam ya. Tapi kalau dulu itu seminggu perjalanan menuju ke Madinah. Karena jalan kaki, kalaupun ada unta, kuda, enggak mungkin dalam seminggu dinaiki terus, ya pasti berhenti istirahat, berkemah, tidur dan sebagainya. Jadi hanya perjalanan yang membutuhkan waktu seminggu. Maka oleh Allah di Madinah diberikan keistimewaan oleh Allah. Jadi mereka yang tidak mampu datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, karena ada hal lain, maka Allah berikan enggak apa-apa, sholatlah di Masjid Kuba 2 rakaat. Ya jadi istimewa ya, alhamdulillah. Ya sama dengan masjid ini, alhamdulillah. Dan kita pun melihat bagaimana para takmir pun sudah mulai merekrut anak-anak para kader, karena kalau kita sudah tua, sudah sepuh, meninggal, ya siapa lagi yang mengisi masjid ini kalau bukan daripada anak-anak kita semua. Ya makanya kalau kata guru saya, sama dengan dikatakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, mengatakan pun sedemikian. Kalau masjid sudah tidak terdengar suara keceriaan anak-anak, ya namanya anak-anak ya bermain kejar-kejaran, maka akan dimungkinkan pada periode-periode berikutnya masjidnya itu akan habis. Ya tapi ketika masih ada suara anak kecil dan sebagainya, walaupun ya tetap ada beberapa masjid ngambil solusi supaya anak-anak tidak mengganggu kegiatan ibadah, di belakang masjid diberikan tempat mainan gitu. Ada seperti itu. Dibuat hiburan, jadi ibu-ibu yang bawa anaknya taruh di situ, biarkan main sendiri di belakang, dan yang di depan orang-orang beribadah tetap insyaallah khusyuk ya. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang kedua juga salawat dan salam kita aturkan ke hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi jadi menjadi suri tauladan bagi kita, termasuk Nabi juga secara kodrat, secara fisik, secara jasmani, Nabi adalah manusia biasa, namun tetap beliau merupakan sosok manusia yang luar biasa. Nabi sama dengan kita, beliau adalah insan. Makanya kenapa dinamakan insan? Jadi manusia namanya insan. Apa insan? Insan itu berasal dari kata nisyan. Insan nisyan. Jadi manusia itu adalah pelupa. Jadi Nabi juga pernah lupa. Ya biasa, maklum. Nah, itu adalah kodrat manusiawi. Tapi tetap lupanya Nabi itu hal yang memang disengaja oleh Allah agar di belakang ada hukum-hukum tersendiri. Seperti Nabi satu ketika pernah sholat mestinya 4 rakaat, 3 rakaat. Hanya sama sahabat ditegur, ya Rasulullah, apakah ada sholat baru? Jadi duhur apa asar saya lupa ya. Apakah ada sholat baru? Kok jumlahnya menjadi 3? Hanya kata Nabi, astagfirullah. Iya kata Nabi, saya ini manusia biasa, saya juga lupa. Hanya Nabi menambahkan 1 rakaat lagi menjadi 4 akhirnya. Ya begitu juga ya manusia. Ya sama dengan saya kemarin, minta maaf. Di pelaksanaan sholat khusuf saya nggak konsen, lupa, ngeblank. Padahal sebelumnya kita sering sholat
ya gerhana matahari, gerhana bulan. Tapi kemarin pas lupa ya, makanya saya bilang ke Pak Yahya, minta maaf. Mestinya sholat gerhana itu satu rakaatnya ada 2 ruku, ada 2 Fatihah, ada 2 surat. Saya kok pas lupa semuanya, tapi ya itulah, saya minta maaf. Maklum al-insan makhluk khata' wa nisyan. Jadi manusia betul-betul tempatnya salah dan lupa. Jadi semoga kesalahan itu tidak dijadikan sebagai hal ya, bukan unsur kesengajaan ya. Karena dalam sholat pun kalau kita lupa, misalkan sholat duhur lupa, betul-betul lupa, bukan sengaja, setelah adzan asar ingat, ya Allah saya belum sholat duhur tadi, maka itu tidak apa-apa, tidak dosa, tapi tetap diqadha. Tapi kalau ingat pura-pura lupa, nantilah gitu, itu lain cerita, itu dosa, karena meninggalkan sholat dengan disengaja. Tapi kalau lupa tidak masalah. Dan itu mengenai lupa juga merupakan warisan dari bapak kita pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Bapak kita Nabi Adam itu suatu ketika asal usul lupa ya, yang saya baca di kitab Badi dalam kitab Bada'i ad-Duhur karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menyampaikan Nabi Adam itu dulu ketika oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan melalui perantara malaikat Jibril ya. Jadi Jibril turun menyampaikan, ya Adam, besok engkau akan mempunyai banyak keturunan. Keturunanmu ini semua disampaikan. Ini akan jadi nabi, ini nabi, ini nabi. Jadi Allah tampakkan kepada Nabi Adam ada beberapa semacam kilauan-kilauan yang cerah, titik-titik bintang itu adalah dari keturunan engkau yang menjadi nabi. Maka Nabi Adam penasaran, ditanya satu-satu. Ini misalkan nabi ini, Nabi Sid, berapa umurnya? Sampai sekian. Nabi Idris sampai sekian, dijelaskan semua. Nabi Musa sampai sekian. Nabi ini semua disampaikan. Maka ketika sampai kepada Nabi Daud, Nabi Adam nanya, ini Daud berapa umurnya nanti meninggalnya? Jadi detail. Malaikat Jibril menyampaikan tentang para nabi yang akan terlahir nantinya sangat terperinci. Maka ditanya, nabi ini berapa umurnya? Nabi Musa, Nabi Sulaiman semuanya apa? Ketika sampai kepada Nabi Daud, maka Nabi Adam bertanya, Daud ini berapa umurnya nanti terakhir? Maka disampaikan Nabi Daud oleh Allah ternyata cuma dikasih umur hingga 60 tahun. Maka Nabi Adam mengatakan, wah kok sebentar sekali 60 tahun katanya. Eman, dakwanya terlalu sempit, terlalu sebentar. Ya Pak, kalau minta kepada Allah, saya dikasih umur berapa sama Allah? Maka malaikat Jibril menyampaikan, engkau wahai Adam diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya hingga 1000 tahun. Kalau 1000, Nabi Adam mengatakan, itu banyak itu. Ya Pak, kalau 40 tahun yang dari 1000 itu diambilkan, mintalah kepada Allah, mintakan kepada Allah yang 40 tahun berikan kepada Daud. Jadi Daud, saya kayaknya berat kalau Daud cuma 60 tahun umurnya, tambah. Jadi umurku yang 1000 ambil 40 tahun, diberikan kepada siapa? Nabi Daud. Jadi Daud akhirnya 60 tambah 40, akhirnya Nabi Daud berumur 100 tahun. Okelah, setelah perjalanan Nabi Adam, perjalanan seiring waktu, berjalan sampailah Nabi Adam pada usia 960 tahun. Jadi Nabi Adam juga ngitung. Paham Nabi Adam? Akhirnya ketika sampai, malaikat maut datang kepada Nabi Adam mengatakan, wahai Nabi Adam, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyabut nyawa engkau sekarang. Karena engkau sudah habis waktunya, sudah selesai. Tugas engkau di dunia sudah sekian. Nanti akan dilanjutkan oleh keturunan yang engkau. Maka apa kata Nabi Adam? Loh, ini kan saya masih 960 tahun katanya. Katanya dulu aku dikasih umur 1000. Hanya diingatkan lagi oleh malaikat maut, Adam, engkau lupa bahwa engkau mengkorting umurmu yang 40 suruh berikan kepada Nabi Daud. Hanya apa mengatakan, oh iya. Disitulah kata Imam Jalaluddin Suyuti dalam kitabnya mengatakan, itulah asal usul lupa seperti itu dimulai dari Nabi Adam. Janganlah turun temurun kepada kita. Ya.
Para jamaah yang berkah Allah Subhanahu wa taala, maka dari perihal ini tentu penting satu sama lain kita oleh Allah dalam Al-Qur'an mengatakan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi nasihat ad-din itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Maka dengan ada agama kita minta saling menasihati. Seperti saya lupa ditegur sama keluarga, oh iya, jadi nasihat. Terus kemudian kalau misalkan kita pun punya kesalahan ditegur maka diterima. Siapapun itu, walaupun dari anak kecil, selama itu nasihat maka diambil. Jangan berpikir kamu ini anak kemarin sore. Ya, tidak. Karena Imam Syafi'i pun dari kecil sudah sangat dihargai oleh Imam Malik ketika belajar kepada Imam Malik. Ya luar biasa, walaupun kecil sangat dihormati. Karena ini adalah nasihat dan nasihatnya adalah benar. Kecuali salah, baru tidak boleh kita ikuti. Selama nasihat itu baik itu merupakan dari anak kecil, dari orang yang mungkin di bawah kita atau mungkin derajatnya lebih tinggi kita, tetap terima karena nasihat itu semuanya pasti baik. Dan Allah juga mengatakan wa tawassaw bil haqqi. Kita diminta oleh Allah untuk saling menasihati satu sama lain, saling menegur apabila ada salah dan khilaf. Karena saya katakan sebelumnya, manusia itu hebat. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu makhluk yang luar biasa hebatnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena musuh manusia banyak. Yang pertama adalah musuh. Karena ini musuh yang pertama adalah nafsu. Karena nafsu itu selalu bersama kita manusia. Makanya tidak heran ketika Nabi selesai dalam peperangan Badar, Nabi mengatakan kepada para sahabat setelah mendapatkan kemenangan telak, maka Nabi mengatakan kita ini baru selesai dari perang kecil. Kita sebentar lagi akan pulang ke rumah menghadapi perang yang lebih besar lagi. Maka para sahabat, ya Rasulullah, engkau menganggap Badar ini perang kecil, padahal banyak yang meninggal katanya. Dan tadi sudah jelas 313 melawan 1000, ya hampir 1000. Ada yang mengatakan 950, ya hampir 1000 lah. 313 berperang melawan orang kafir sebanyak hampir 1000, dan subhanallah Islam mendapatkan kemenangan telak. Dan setelah itu, ya, setelah pulang maka Nabi mengatakan, ya, itu tadi masih kecil perang itu. Ada yang lebih besar lagi, yaitu kita memerangi hawa nafsu. Itu yang paling berat karena nafsu selalu bersama kita. Nafsu itu selalu menyatu dengan kita. Kita tidak bisa lepas dengan nafsu. Karena itu adalah kodrat manusia. Manusia terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah nafsu, yang kedua adalah akal. Nafsu siapapun biasanya punya, tapi kalau akal, ya tidak semuanya. Walaupun secara umum akal manusia punya, ya. Tapi orang ketika sudah diberikan penyakit, apa itu? ODGG, orang dengan penyakit jiwa apa namanya? OJG apa? Ya, jadi kita orang yang lagi diuji oleh Allah, mempunyai pikiran tidak normal, dia tidak punya akal. Otak ada, pikiran ada dia, tapi akal yang tidak ada. Makanya dia akhirnya melakukan sesuatu itu sudah tidak terkontrol karena akal sudah hilang. Nafsu ada, jangan sembarangan. Orang gila juga bisa punya nafsu, jangan lihat lawan jenis, ya. Ya, itu pertama, nafsu berat. Makanya nafsu pasti selalu mengajak kepada hal yang tidak baik. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Makanya kalau sampai kita bisa mengalahkan nafsu, menjadikan nafsu lebih tenang, jadi bukan kita yang menuruti hawa nafsu, tapi nafsu yang harus menuruti kita. Misalkan sekarang kita berat ke masjid, capek, ya, macam urusan berat, malas dan sebagainya. Ketika Anda mengatakan tetap aku harus ke masjid, nah, ketika Anda berangkat selesai sudah. Ya, sama dengan bersedekah. Bersedekah juga begitu, bukan hanya nafsu itu, setan juga banyak. Jadi ketika mereka pertama mau misalkan punya uang lebih, naruh ke masjid. Ya Allah, saya pengen ada uang lebih rezeki, saya pengen naruh ke masjid.
Maka yang pertama menghalangi adalah nafsu, nggak usah nanti kamu bagaimana. Yang kedua dipegang lagi oleh setan. Kata guru saya Habib Segaf, orang yang mau bersedekah itu ada 10 setan yang memegang ini ya, megang kaki, jangan, nggak usah bersedekah, ngapain dipegang, jadi berat kayaknya kita ya, mau sedekah 50 lah, 100 lah jadi berat kita mau megang, mau bersedekah atau mau memberikan hadiah dan sebagainya. Maka kata beliau, kalau misalkan kita berhasil untuk bersedekah, memberikan rezeki yang kita dapatkan, maka kita berarti berhasil mengalahkan 10 setan. Ya, setan itu kalah. Berarti kalau kita berhasil untuk bersedekah, karena sedekah juga penting, ya berat ya. Apalagi berpikir, nanti kalau uangnya diberikan sekarang, nanti makan apa, besok makan apa, dan lain sebagainya. Itu adalah bisikan-bisikan dari nafsu dan bisikan khususnya dari setan. Oke, yang pertama. Yang kedua juga tadi jelas, musuh yang kedua adalah setan, sudah jelas. Nah, setan itu diciptakan oleh Allah untuk ya menjadi ujian bagi kita. Maka banyak pertanyaan kadang-kadang, ya Allah kenapa ada iblis? Iblis diciptakan suruh musuhi. Ya ada babi, kenapa babi ada tapi kita nggak boleh mengkonsumsi? Maka jawabannya, semua itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi ujian bagi kita. Kalau kita mampu diuji, ya mampu sabar, inna syaitan aduwwum mubin, karena setan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jelas itu adalah musuh yang sangat nyata. Seperti sekarang, kita ini seperti sekarang banyak apalagi perempuan ya. Kalau saya baca di bukunya Habib Segaf itu, kalau laki-laki satu setannya yang selalu setiap hari dia membisiki, pokoknya ya apa caranya Anda jangan sampai berbuat baik, ya apa caranya Anda harus rusak, ya apa caranya kita ini menjadi temannya di neraka, karena setan pasti masuk neraka, tidak ada surganya. Makanya dia berusaha, manusia ini harus menjadi mangsaku. Maka dalam keterangan yang saya baca lagi dalam sebuah kitab, anak kecil kenapa kok nangis, bayi ya, ketika dia keluar dari orang tua, terlahir, kenapa bayi itu menjerit, menangis? Ternyata saya baca dalam keterangan kitab, saya lupa judulnya, tapi ada, kalau nanti mau cari sumbernya saya cari lagi. Tapi yang jelas dalam keterangan itu disampaikan kenapa bayi itu menjerit ketika menangis, ketika terlahir maksud saya. Maka dalam keterangan itu dikatakan, ternyata ketika bayi sudah keluar dari seorang wanita, setan langsung rebutan dan mencengkram, ini mangsaku, ini bagianku. Jadi rebutan dan dipegang perutnya dalam keterangan itu, pegang ini bagianku ini. Makanya dia kesakitan dan nangis dia. Bayangkan dari kecil sudah, makanya anak kecil kan diminta diadani ya. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk mengusir ya. Di antaranya juga untuk memperkenalkan, biar pendengaran pertama yang didengar oleh bayi adalah asma-asma Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, saya kembali lagi. Satu itu adalah untuk laki-laki masih satu, lumayan. Tapi untuk perempuan itu ada dua. Perempuan dalam keadaan bersih ya, tidak dalam keadaan menstruasi, setan yang selalu mendampingi itu ada dua. Makanya perempuan dibuat selalu indah di mata laki-laki. Walaupun sudah punya istri, kalau ada perempuan lain pasti seakan-akan lebih menarik. Itulah saya baca di buku beliau, ya karena dipoles, dibuat indah. Makanya saya katakan rumput tetangga lebih apa? Lebih sejuk apa lebih segar? Padahal kayak lebih hijau ya. Padahal kata Nabi, ya perempuan sama sebenarnya. Ya yang kita lihat perempuan itu cantik ya sama dengan istri kita, tubuhnya sama, nggak ada bedanya, begitu-begitu juga gitu. Cuma kita oleh setan digoda seakan-akan wow gitu. Nabi juga hampir manusiawi. Pernah satu ketika Nabi itu ada seorang perempuan datang Nabi untuk membaiat, untuk memeluk agama Islam, menyatakan dirinya menjadi muslimah. Maka ketika dia datang kepada Nabi, Nabi sempat berhenti sejenak, ngelihat Nabi, ya Nabi tertegun. Kenapa? Ternyata perempuan itu cantik gitu.
Hanya kata Nabi, ya sebentar tunggu. Hanya Nabi masuk ke dalam, kemudian beliau menemui istrinya, berhubungan dengan istrinya. Setelah itu keluar menemui perempuan itu sudah biasa. Kenapa? Sudah tahu. Jadi rasanya begitu gitu loh. Maka dibuat indah ya tadi ya. Otomatis kalau misalkan kita lagi hasrat tinggi, hasrat besar, maka cukup datangi istri kita, itu udah cukup. Sama ya sih yang seperti kita lihat dengan wanita lain. Dan rasanya pun insya Allah sama ya. Oke. Tapi ketika menstruasi, perempuan lebih banyak setannya, bukan hanya 2 bahkan 4. Ya lebih banyak lagi. Makanya kalau perempuan lagi menstruasi itu 4 atau 10 saya lupa ya. Pokoknya banyak lah, lebih dari 2. Jadi hanya kata Beb Sigap dalam bukunya, kalau perempuan lagi menstruasi setannya lebih banyak, bukan hanya 2. Maka dia biasanya ketika menstruasi pertama pasti bawaannya emosi, mau marah aja. Jadi tidak tersinggung sedikit, maunya marah memuncak. Dimaklumi. Karena setan juga lagi bermain-main dengannya. Ya, setan lagi mengkompori supaya panas dan marah ya. Maka kita sebagai laki-laki ya harus paham, harus mengerti sunnatullah, kodrat perempuan ya begitu. Kita aja yang diam diri, ya gitu aja. Ya, karena saya pun dengar dari guru saya, ada kiai di Madura ceramah, kiai siapa? Kiai Adnan kalau nggak salah ya. Dan saya dengar ceramahnya itu ada seorang laki-laki itu subhanallah punya pondok, punya majelis banyak. Dalam cerita beliau dalam majelis pengajian berbahasa Madura ya, yang saya ambil poin dari ceramah itu, ada seorang laki-laki subhanallah, satu ketika ada seorang bermimpi dia itu mempunyai hajat yang mendesak, harus bagaimana caranya harus terkabul ini. Tidak taunya dalam satu mimpi dia dikasih petunjuk, kamu nemui kiai itu, katanya. Kiai siapa lupa, disebut namanya oleh beliau. Kamu nemui kiai itu, temui dan mintalah doa di situ karena beliau adalah seorang wali, katanya. Iya dah, katanya. Sudah, karena petunjuk mimpi, yakin. Kemudian dia datang ke pondok itu, tidak taunya Pak Kiainya lagi dipukul sama Bu Nyai. Dipukul, cepat bayar karena hutangnya banyak, ditagih sana sini ya. Entah nggak tahu apa kreditan bagaimana, pokoknya tagih kemana-mana. Akhirnya ditanya, habis itu orang sambil ngomong. Jadi kayaknya nih Bu Nyai ini bukan hanya ngomong ya, bukan hanya ngomel, sak mukulnya. Ya namanya Pak Kiai diem saja begini. Jadi santri-santri sudah ngerti kalau Bu Nyai lagi rame di belakang, maklum, paling Pak Kiai lagi dipukul itu gitu loh. Tapi kayaknya masya Allah. Setelah itu datanglah orang mengatakan, Yai, beliau menunggu, hanya tahu ada tamu. Sebentar, panggil tamunya, sini. Ada apa? Ya Allah, Kiai, kenapa engkau sampai dipukul begitu dan engkau diam, katanya. Oh iya, kamu semalam mimpi kan? Loh, kok tahu Kiai? Iya, kamu mimpi kan? Ya suruh datang ke aku kan, katanya. Kamu, terus kenapa tadi Kiai? Biasa tagih hutang saya banyak. Kiai, berapa hutangnya? Ya Pak, kalau saya bayar semua, katanya. Kata orang itu yang datang lebih, saya bayar semua, berapa juta pun, berapa ratus juta pun saya bayar. Apa tak kiainya? Loh, jangan dibayar, katanya. Kalau dibayar saya lunas, saya nggak jadi dipukul lagi sama Bu Nyai. Nanti kewalian saya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, katanya. Hanya, masya Allah. Jadi seorang perempuan pun bisa menjadi laki-laki, menjadi wali. Yang penting sabar ya. Ya alhamdulillah. Jadi itulah ketika kita menghadapi dalam rumah tangga biasa ya, maka laki-laki harus kuat ya, selama itu tidak melanggar syariat. Kalau misalkan suami istri kita dia sudah ya, kalau ada handset pakai handset. Kalau ada ya tinggal gitu. Ya tinggal ngopi, maksudnya bukan tinggal karena pertengkaran seorang wanita ketika ngomel itu adalah kodrat. Tapi kita laki-laki yang diberikan oleh Allah bijak berpikir. Kenapa laki-laki otak kanan juga lebih berpikir cerdas ya? Karena ini adalah bijak. Ya, jadi bisa mengambil jalan tengah. Makanya yang dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Rijal itu laki-laki diberikan oleh Allah amanah untuk memimpin perempuan. Jadi kalau begini ya, insya Allah enggak tahu siapa yang mengalami begini. Ya, tapi itulah sunatullah, dan banyak, bukan hanya beliau. Saya juga terakhir ada cerita seorang wali, mungkin sudah biasa diceritakan ya. Ada seorang yang capek karena diomeli istrinya ya. Akhirnya datang ke sebuah gua, dia pengen menyendiri, capek kata dia. Akhirnya masuk di gua, ternyata ada 2 orang ya. Mungkin sudah ceritain, udah menyebar lama ya. Ternyata ada 2 laki-laki di situ. Jadi yang syekh itu masuk merupakan laki-laki ketiga. Hanya ketika masuk di gua untuk menyepi, menyendiri, uzlah namanya, sambil melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiga-tiganya ini gantian, katanya dia, saya ini di gua ini alhamdulillah diberikan oleh Allah suatu keistimewaan. Jadi gantian, karena 3 orang pas makan pagi, makan malam, makan pagi, makan siang, makan malam. Ini gantian, yang satu mengatakan ini oleh Allah alhamdulillah kita diberikan keistimewaan. Jadi kalau waktunya makan pagi, orang ini berdoa. Maka ketika berdoa, ya Allah, apalah doanya, jadi orang itu enggak dengar syekh yang baru masuk itu. Nah, enggak tahunya datang dari atas langit ceprok makanan. Ya, dan dimakan bertiga itu. Akhirnya setelah waktunya makan siang, satunya berdoa. Doa ya apa komat kami apa. Jadi yang syekh itu juga diem, apa ini doakan, kok Masya Allah ini. Jadi kok sampai makanannya bisa turun dari langit gitu loh. Hanya yang kedua doa sama juga, satu nambahan das pas untuk makanan orang bertiga. Hanya gilirannya syekh ini, wah ini kalau saya nggak sampai turun makan dan diusir saya ini, nggak bisa beribadah lagi di gua ini. Hanya beliau berdoa nggak taunya yang turun itu bukan hanya 1 nampan, 10 nampan ceplos, banyak sekali. Jadi kaget loh, kok banyak sekali makanan yang turun, padahal dari tadi saya berdoa kepada Allah hanya 1 cukup untuk bertiga. Yang kedua juga begitu loh, yang kamu berdoa kok banyak sekali, apa yang kamu minta, apa yang kamu doakan? Saya juga pengen belajar katanya. Hanya apa kata orang yang bertiga, yang orang ketiga syekh yang baru masuk mengatakan, saya hanya berdoa kepada Allah, saya kan enggak tahu doanya kalian, saya berdoa ya Allah, aku berdoa seperti yang mereka berdua minta kepada Engkau. Hanya turun, hanya syekh itu bertanya, kamu tuh berdoa doa apa katanya. Jadi yang ketiga berdoa itu doanya simple, ya Allah berikan aku seperti apa yang mereka berdua minta gitu loh. Ya sudah turun, ternyata yang syekh itu turunnya beberapa nampan banyak. Hanya yang kedua orang mengatakan, saya ini berdoa menyebut nama seorang syekh katanya. Syekh itu adalah seorang wali katanya. Jadi ketika saya sebut namanya, Allah turunkan keistimewaan. Hanya kaget loh, itu kan nama saya kata yang ketiga. Itu saya dalam hatinya. Habis itu dia, tapi nggak nyebutin, pamit beliau. Setelah itu, berarti saya wali ya katanya. Ya sudah, balik beliau. Ya Pak, melaksanakan lagi ya. Seperti pelaksanaan ya sudah nerima diomeli. Oke, cerita terakhir. Satu lagi dari kitab Nashahul Ibad ya, saya pernah baca juga. Ada seorang laki-laki ini akrab berdua dalam kitab Nashahul Ibad, bukan Nashahul Ibad, Irsyadul Ibad. Dalam kitab itu disampaikan cerita, ini ada 2 rekanan sangat akrab. Maka ketika dia datang pertama kali ke rumah temannya berkunjung, datang nanya, di mana suaminya engkau? Suami engkau di mana katanya? Enggak ada, suamiku itu apa? Dasar ngomel itu. Sudah tunggu saja, biar dia sekarang ke hutan, biar dimakan sama harimau katanya. Biar mampus dia. Diomeli, tapi temannya diam saja nunggu, nunggu. Subhanallah, apa yang terjadi? Ternyata temannya datang membawa kayu bakar, karena usahanya adalah mengambil kayu bakar di hutan, terus kemudian dijual di pasar, dan uangnya itu yang dipakai untuk makan harian. Ternyata dia datang tidak sendirian, tapi dia datang dengan harimau. Harimau memangku kayunya. Harimau itu yang memikul kayunya. Kaget dia. Ya Allah katanya, hebat kau. Harimau bisa tunduk dengan kamu. Ya alhamdulillah, gitu tok beliau. Kemudian setelah itu pamit, selesai pulang. Berapa tahun kemudian datang lagi berkunjung. Tidak tahunya berganti istrinya. Ditanya, kemana
istrinya apa suaminya oh tunggu ya, suami saya lagi bekerja di hutan, tunggu tak lagi datang, monggo duduk sini dulu, ini kok sopan sekali katanya. Akhirnya setelah itu datang temannya dengan dipikul sendiri kayunya. Hanya kaget dia, ya Allah, kenapa kok beda sekarang? Kamu dulu dengan hewan harimau yang memikul kayu, sekarang kok kamu sendiri yang memikul. Apa kata dia? Iya betul, istriku yang pertama kali kamu temui sudah meninggal dunia. Karena istriku cerewet, ngamuk tok, saya sabar saja. Subhanallah, ketika saya mencari kayu di hutan, hewan buas pun dibuat tunduk ke saya, datang dengan sendirinya dan menghampiri saya. Kemudian saya kasih kayu dipikul, datang ke rumah. Sekarang sejak istriku berubah, sudah lain, berganti istri yang sudah meninggal, ganti dengan istri yang sabar, tidak ada satu hewan pun yang datang ke saya menawarkan diri. Akhirnya dia berpikir, subhanallah, berarti begitu ya katanya. Paham intinya ya? Ya, jadi intinya kita ibaratnya sabar ya menghadapi segala sesuatu, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikerenui rasa sabar ya menjalani kehidupan, karena ujian manusia itu pasti ada. Nabi mengatakan mau sembunyi dimanapun, di lubang biawak pun kata Nabi, Allah pasti akan kirim orang untuk menjadi ujian bagi kita. Maka kita tidak bisa menghindar, mau hidup dimanapun pasti akan ada ujian ya, itulah hidup ya. Tapi kita berharap dengan ujian yang Allah berikan, kita mampu menjalaninya dengan baik dan kita sabar, dan oleh Allah diberikan keberkahan, diberikan keistimewaan sabar, sehingga kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang soleh. Dan kemudian kita semua berharap kepada Allah, kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita semua, yaitu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan tetap senantiasa diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat keberkahan hidup sehingga anak-anak kita semua adalah anak-anak yang berbakti kepada agama, kepada kita dan lain sebagainya, dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.